Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Airline Channel. Pada sesi ini saya kembali memberikan tanggapan kepada sang debaters yang menurut saya ada kekonyolan ketika saya berbicara dengan dia tentang Matias yang menggantikan Yudas si pengkhianat. Bapak Ibu, secara pribadi saya sebenarnya sudah enak untuk menanggapi hal ini karena terlalu banyak orang juga yang menanggapi. Namun, karena saya mengerti betul ada dampak negatif yang akan terjadi di tengah-tengah gereja jika ada ajaran yang mengatakan Yudas masuk surga, maka saya kembali menaruh hati untuk mematahkan dalil sang debaters tentang posisi Matias yang menggantikan Yudas. Ini dapat diterima secara sah karena ini bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan data-data Alkitab. Jadi walaupun saya tidak tertarik sebenarnya untuk menanggapi ini, tetapi berhubung ada banyak orang yang sangat menyanjung sang debaters dan menganggap bahwa semua orang kalah dalam perdebatan dengan dia, maka melalui video ini saya akan menunjukkan supaya kita berpikir bersama apa sebenarnya kebenaran-kebenaran Tuhan tentang Yudas dan Matias dalam konteks penggantian di sini. Apakah penggantian Matias ini sah? Saya akan menunjukkan dengan berbagai data yang saya temukan di dalam Alkitab. Mari kita membaca terlebih dahulu bahwa saya katakan Matias sah menggantikan Yudas pengkhianat. Dia sah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 20-26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi di sini jabatan pelayanan bukan hanya itu yang diberikan, tetapi Matias sudah masuk ke dalam 12 kelompok rasul. Dialah yang menggantikan Yudas. Apa alasan saya mengatakan bahwa Matias sah menggantikan Yudas yang sudah mengkhianati Yesus dan yang kemudian bunuh diri? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 16 ini dikatakan, pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudaranya yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudaraku, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Perhatikan Bapak Ibu, di sini saya mengatakan mengapa Matias sah menggantikan Yudas. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16 ini, keputusan penggantian Yudas dengan Matias atau Matias dipilih menjadi pengganti Yudas, keputusan ini dipimpin oleh Petrus yang telah menerima mandat kepemimpinan langsung dari Yesus sendiri. Jadi ini mandat yang sudah diterima oleh Petrus dari Yesus sendiri. Mari kita melihat di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dikatakan begini, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya."
Kalimat yang penting di sini adalah engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mendirikan jemaat. Jemaat Yesus itu orang yang berkumpul, orang yang percaya, orang yang berbakti kepada Yesus. Baru kalimat berikutnya yang sangat penting juga, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi ketika Yesus meninggalkan bumi ini, maka kepemimpinan para rasul, kepemimpinan pelayanan sudah jatuh ke tangan daripada Petrus. Jadi kepemimpinan sudah jatuh ke tangan daripada seorang Petrus. Dan itu terbukti bahwa Petruslah yang memimpin para rasul di dalam Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan seterusnya. Paulus itu menyusul kemudian. Jadi sang debaters dalam hal ini hanya mengerti ngotot, hanya mengerti berdebat, tapi tidak mengerti esensi kebenaran yang sedang dibicarakan. Dikatakan engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kapan? Di sini ada kata akan. Berarti kunci kerajaan surga itu otomatis diberikan kepada Petrus ketika Yesus sudah naik ke surga. Karena selama Yesus menampakkan diri 40 hari sebelum dia naik ke surga, Petrus sudah dipulihkan, sudah dilayani oleh Yesus, dan sudah diberikan amanat kepada Petrus untuk memimpin daripada kelompok murid-murid dan kelompok orang percaya mula-mula. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pemilihan Matias menggantikan Yudas adalah keputusan yang dipimpin oleh Petrus. Dengan demikian, maka pemilihan Matias menggantikan Yudas adalah pemilihan yang sah, dan itu terikat di bumi dan terikat di surga. Hanya sang debaters yang melepaskan. Tidak ada yang lain yang bisa melepaskan, hanya sang debaters. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini, Petrus sudah resmi mengikat Matias sebagai pengganti daripada Yudas. Sudah resmi. Jadi kalau sang debaters mau melepaskan ini, berarti dia penentang Alkitab, penentang Yesus, penentang otoritas Yesus yang Yesus berikan kepada Petrus. Sangat jelas. Ini alasan yang pertama bahwa Matias sah menggantikan Yudas yang sudah mengkhianati dan bunuh diri. Alasan yang kedua, Kisah Rasul pasal 1 ayat 20 sampai 22 tertulis, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Perhatikan di sini, alasan yang kedua, mengapa Matias sah menggantikan Yudas yang sudah mengkhianati Yesus. Alasan yang kedua adalah keputusan para murid didasarkan kepada firman Tuhan. Saya mau tegaskan kepada kita, keputusan yang sesuai firman Tuhan atau keputusan yang berdasarkan kepada firman Tuhan tidak bisa dibatalkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa membatalkan keputusan dan ketetapannya. Manusia tidak bisa. Kalau Yudas dipilih oleh Yesus, tetapi Yesus sudah memberikan kuasa kepada Petrus untuk menggantikan Yudas, maka apa yang diputuskan oleh Petrus tentang Yudas
digantikan oleh Matias adalah sah. Pertanyaannya adalah, adakah keputusan Tuhan yang menggantikan Matias dengan Yudas kembali seperti yang disampaikan oleh sang debaters? Saya mengatakan itu tidak ada. Dan ini dikutip di dalam Mazmur 96 ayat 26, biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Dalam Mazmur 106 ayat 8, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi dari sini saya katakan, Matias sah menjadi pengganti Yudas yang sudah mengkhianati itu sah. Mengapa? Karena keputusan para murid didasarkan kepada firman Tuhan. Dan orang Kristen kalau keputusan sudah sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 24 sampai 26. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Tempat yang wajar bagi Yudas adalah apeleias, kebinasaan, lawan kata dari hidup kekal, dan ini selalu digunakan kepada orang-orang fasik. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Alasan saya dari sini, alasan yang ketiga adalah bahwa Yesus hadir dalam pengambilan keputusan. Apa alasan saya mengatakan Yesus hadir ketika mereka mengambil keputusan untuk mengundi? Karena di sini dikatakan mereka semua berdoa dan berkata. Artinya para murid-murid berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita melihat ayat Alkitab Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, kata ini harus dipahami oleh sang debaters. Perhatikan di sini. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Di sini Petrus bersama dengan 11 orang murid. Bahkan dikatakan 120 orang ada di sana. Kalau 2 orang saja Yesus sudah hadir, apalagi kalau 120 orang. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sangat jelas sekali. Mari kita lihat kalimat berikut. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apakah Kisah Rasul pasal 1, 24 sampai 26 ini perkumpulan dalam nama Yesus atau dalam nama Yudas? Atau dalam nama sang debaters? Saya yakin, sangat yakin, bahwa mereka yang 120 orang berkumpul, di mana Petrus menjadi pemimpin, mereka berkumpul dalam nama Yesus. Karena mereka berkumpul dalam nama Yesus, sesuai dengan Matius 18 ayat 18-20, berarti Yesus hadir di sana. Berarti Yesus ikut ambil andil di dalam memutuskan bahwa Matias resmi menjadi pengganti Yudas sang pengkhianat, Yudas yang dikatakan oleh Yesus binasa di dalam Yohanes 17 ayat 12. Jadi ini alasan saya yang keempat. Yesus hadir dalam pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan Matius 18 ayat 18-20. Apakah ayat ini tidak berlaku pada konteks ini? Sang debaters bilang jangan kita
Apa? Jangan lari-lari, tapi dia yang selalu lari. Oke, saya pikir saya tidak harus meladeni lagi secara debat langsung di channelnya, tapi saya melalui channel ini, saya pikir lebih bagus. Ini alasan saya, Yesus hadir dalam pengambilan keputusan itu. Karena Matius 18 ayat 18-20 sangat jelas. 2-3 orang sepakat berkumpul dalam namaku, meminta kepadaku, dikabulkan oleh Bapakku. Saya yakin bahwa Kisah Rasul 1 ayat 26 sampai ayat 24 sampai 26 ini adalah benar. Allah hadir, Bapa hadir, bahkan Yesus juga hadir di sana. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan yang berikut. Mengapa Matias sah menggantikan Yudas yang sudah menjadi pengkhianat itu? Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 26 dikatakan, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Artinya di sini mengapa sah? Karena mereka melakukan dengan undi, di mana undi merupakan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata undi itu sendiri dalam bahasa Ibrani goral, artinya sebuah batu kecil yang digunakan untuk praktek membuang undi. Praktek membuang undi paling sering dilakukan sehubungan dengan pembagian tanah ketika bangsa Israel dibawa kepemimpinan Yosua, di mana sebelumnya itu Tuhan sudah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membuang undi. Jadi sangat jelas, Tuhan juga mengizinkan bangsa Israel untuk membuang undi untuk mengetahui kehendaknya di dalam hal-hal tertentu. Dan ini sudah terjadi 1 Tawarik 24 ayat 5 dan 31. Berbagai tugas dalam pelayanan di bait Allah pun ditentukan dengan cara membuang undi. 1 Tawarik 25 ayat 8 sampai 9 dan pasal 26 ayat 13 sampai 14. Kisah lain yang menarik dalam kaitan dengan membuang undi adalah kisah Yunus. Yunus pasal 1 ayat 7, ketika Yunus dilempar untuk diketahui kenapa badai itu terjadi, maka ketahuan Yunus. Jadi dari sini kita melihat bahwa bagi Tuhan sesuatu keputusan bisa diambil berdasarkan undi. Dan para murid mengundi itu sesuai dengan ajaran daripada kitab para nabi, kitab Taurat. Jadi alasan saya berikut mengatakan bahwa Matias sah menggantikan Yudas pengkhianat karena memang diundi, di mana undi ini adalah sebuah keputusan yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Ada pernyataan sang debaters yang mengatakan bahwa, ini saya katakan pernyataan konyol dari sang debaters. Dia mengatakan bahwa jemaat baru ada saat turun Roh Kudus, yaitu di Kisah Rasul pasal 2. Padahal di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 26, ayat 12 sampai 26 sudah ada jemaat. Jemaat artinya persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik yang ada di satu tempat maupun keseluruhan persekutuan Kristen. Dan waktu itu para murid itu ada di satu tempat. Mari kita lihat bagaimana murid-murid di sana. Apakah sudah ada jemaat? Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua, artinya di sini kalau kita mengikuti pola pikir sang debaters, 11 murid bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Berarti lebih dari satu perempuan. Serta Maria, berarti tambah Maria lagi, ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara di sini berarti lebih dari satu. Saudara Yesus ada berapa? Yudas saudara Yesus juga ada, tapi bukan Yudas Iskariot. Mari kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 15-16. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Mari kita lihat lagi Kisah Rasul 1, 21, 23. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya.
Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Kalau kita melihat, apakah sudah ada jemaat sebelum Roh Kudus datang? Sudah ada, karena sudah ada 120 orang. Mari kita lihat secara detail siapa-siapa saja yang disebutkan ada ikut berkumpul di kelompok yang 120 orang ini. Dikatakan di sini beberapa perempuan. Yang berikut Maria Ibu Yesus. Yang berikut dikatakan saudara-saudara Yesus. Yang berikut dikatakan 120 orang. Yang berikut dikatakan Yusuf dan juga Matias. Dan tentu di dalamnya ada 11 murid Yesus. Dan kemudian datanglah digantikan sama Matias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membuatkan video ini supaya kita tertolong dengan pengajaran yang bagi saya, Yudas masuk surga itu ajaran sesat bagi saya. Yudas masuk surga sama dengan membuang begitu banyak ayat Alkitab. Karena dikatakan Yudas tidak percaya, Yudas binasa, Yudas celaka, Yudas jatuh ke tempat yang layak baginya, Yudas pencuri. Saya pikir ini sesuatu hal yang perlu mendapatkan sorotan. Itulah tujuan saya membuatkan video ini. Dan untuk para fans dari Sang Debaters, mari kita diskusi dengan bagus. Tidak usah mengatakan saya bodoh. Oke, saya bodoh. Tapi buat kalianlah aku cerdas. Tapi jangan kalian buat cerdas tanpa data. Harus memiliki kecerdasan yang berbasis data. Terima kasih untuk kita. Kiranya video ini pengajaran ini bisa menjadi bahan perenungan dan pertimbangan di dalam mengcounter ajaran Sang Debaters yang begitu banyak orang ngefans dengan ajaran yang bagi saya itu ajaran yang nyeleneh, ajaran yang keliru, ajaran yang sangat-sangat memprihatinkan dari orang yang mengatasnamakan Alkitab. Terima kasih bagi kita semua. Semoga Sang Debater segera sadar dan dia menarik semua perkataannya dengan pengajaran-pengajarannya yang ngaco, yang menyeleweng dari data-data Alkitab yang dipahami secara menyeluruh. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita sampai Maranatha. Dialah junjungan agung kita, penguasa hidup kita. Dia hakim yang adil yang akan datang. Terima kasih. Shalom bagi kita semua.